Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Supriyadi. Saya bertugas di SDN 1 Setiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota-Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan mencoba menampilkan sebuah video pembelajaran model Problem Based Learning atau yang dikenal dengan PBL untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 2021 di Universitas Negeri Medan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Bapak. Semangat. Pagi Bapak. Kita harus belajar, harus lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan. Oke, hari ini Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Apakah kalian sudah hadir semua? Hadir semua? Ibu yang punya anak tolong mode-nya dimatikan. Hadir semua ya? Hadir Pak. Hadir Pak. Kenapa ini? Hadir Pak. Belajarnya sepertinya kurang semangat ini. Harus semangat dulu belajarnya. Kalau kita tidak semangat, kita tidak bisa menerima materi dengan baik loh. Iya. Bapak tanya sekali lagi, hadir semua? Hadir. Hadir Pak. Iya, bagus sekali. Berarti kalian sudah menjadi anak-anak yang disiplin ya. Orang yang disiplin akan sukses nanti dalam menjalani kehidupannya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita harus membentuk semangat diri ya. Biar semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Bukan lagu dangdut ya, lagu wajib nasional ya. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini Bapak akan membawakan kalian atau menyuruh kalian menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira ya, biar kita semangat ya. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional, maka akan terbentuk jiwa nasionalisme kita juga ya. Karena nasionalis itu adalah cinta tanah air. Jadi kita harus tetap wajib terhadap wajib cinta tanah air kita ya. Kemudian selanjutnya Bapak itu sampai 3 kita mulai menyanyi sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira. Terima kasih, kalian semangat sekali ya. Sangat semangat sekali kalian hari ini. Mudah-mudahan dengan semangat kalian yang tinggi, semangat belajar kalian pun juga tinggi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabat. Ini pembelajaran yang ke-1 ya. Jadi ini adalah pembelajaran pertama kita ya. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat di sekeliling kalian ada bunga, ada kemudian buah seperti buah mangga? Pernah nggak kalian berpikir bagaimana cara mereka itu berkembang biak? Pernah nggak? Tahu Pak. Kalau kita lihat ayam, kemudian sapi, itu kan udah jelas ayam bertelur, kemudian sapi melahirkan. Nah, bagaimana kira-kira dengan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Dengan tunas. Tidak pernah. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, itu namanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya.
Itu cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke. Tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita, ya, terlebih dulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, seperti kalau anak-anak mau ke warung, kalau tidak tahu tujuannya, bingung nanti nyampe warung. Betul apa tidak? Betul, Pak. Betul sekali. Maka hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ya, Bapak agak sedikit kurang sehat, agak batuk-batuk ini ya. Jadi yang pertama, tujuan kita pada materi kali ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Itu untuk muatan IPA ya. Jadi nanti tolong dicatat ya poin-poin pentingnya ini pada tujuan pembelajaran. Setelah ini kalian bisa membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Itu diingat. Kemudian yang kedua, setelah melalui kegiatan pembelajaran, kalian bisa menggambar bagian-bagian bunga beserta cara penyerbukannya ya. Jadi ini nanti kalian menggambar. Itu untuk muatan IPA. Kemudian yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia nanti Bapak akan tampilkan suatu cerita ya, atau kalian baca di buku kalian itu ada, yaitu kalian menemukan ide pokok dari paragraf atau menemukan ide pokok dari sebuah teks cerita. Dan yang keempat, kalian bisa menyimpulkan sebuah hasil pengamatan ya dalam bentuk teks laporan. Ya, dicatat itu ya poin-poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana, sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Bapak. Oke. Jadi diingat ya, tujuan pembelajaran itu sangat penting. Kemudian langsung kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak tanya ya. Ananda Nunung, coba. Ai Nunung ya, semangat ya. Semangat, Pak. Iya, semangat. Kenapa Ananda Nunung kok dagunya kayaknya keberatan? Harus disanggah. Oh ya. Semangat ya. Jadi kita harus oke, dengan sikap belajar yang baik, maka konsentrasi kita pun akan menjadi Baik. Ya. baik. Oke. Nah, di sini ada ini Ai Nunung. Ini Ya. yang pertama Bapak tunjuk, ini gambar apa ini? Gambar bunga, Pak. Bunga apa? Bunga apa ya? Ayo, siapa yang bisa bantu Ananda Ai Nunung? Ini bunga apa? Bunga Iya. Pak. Ini namanya kalau kita sering dengar itu adalah kembang sepatu. sepatu. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu? Ini bunga apa ini? Bunga Kamboja kan, Pak? Oh, iya, betul Ya, sekali. Bagus ya. Itu di Ananda rumah Utami. nenek banyak, Pak. Di rumah nenekku itu Oh, banyak ya? Nah ini. ada yang warna pink. Nah, bagus ya, nanti Kamu yang setelah kalian makam. pulang ke rumah, kalian bisa mengidentifikasikan ya. Kalian bisa melihat ya. Oh, maaf anak. Bapak minum dulu. Karena Bapak lagi kurang sehat ya. Mohon maaf, Bapak minum gelas. Tidak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Kita lanjut ya. Bagus sekali tadi ya, Ananda Utami ya. Yeay. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara lebih rinci, secara lebih detail. Gimana? Setuju apa tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Lihat atau menyaksikan atau membandingkan cara-cara perkembangan tumbuhan atau buah di lingkungan sekitar kalian ya.
Oke, untuk mendalami materi ini, Bapak menayang Ada belum kemarin juga pernah bilang. sebuah video. Belum kok ke atas. Oh, ada dia. Kena nanti baju-bajuku. Gimana, anak-anak sudah siap? Siapa? Bapak sering ingat. Bapak memang sering mengingatkan kayak gitu. Kalau kita memulai sesuatu, kita harus semangat, kita harus dengan posisi siap agar kita bisa menerima dengan baik. Baik. Oke, Bapak akan menayangkan video. Setelah itu kalian catat informasi-informasi penting yang ada dalam video ini ya. Kemudian nanti kita akan lakukan diskusi nanti dengan penyajian video ini. Jadi siapkan catatan kalian, siapkan alat tulis kalian ya. Kalian catat informasi-informasi penting yang ada di video ini ya. Oke. Kita tayangkan aja videonya. Perhatikan baik-baik ya anak. Baik, Pak. Ya, Pak. Terutama yang berkaitan dengan yang sudah Bapak jelaskan pada tujuannya tadi ya, harus dirinci. Oke, selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya tetap semangat dan bahagia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunaya. Saya mengajar di SDIT Aroihan, Bantul. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Ada sangat banyak tumbuhan di kita. Tuhan menciptakan tumbuhan untuk kita. Ya, untuk kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Wow, Tuhan memang sangat baik. Nah, agar tumbuhan bisa bertambah banyak dan tidak punah, Tuhan membuat tumbuhan bisa berkembang biak. Untuk cara perkembangbiakan tumbuhan, ada dua cara. Yang pertama, yaitu secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Sedang yang kedua yaitu secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa ada perkawinan antara benang sari dan putih. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah ada perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putih. Sedangkan ciri yang kedua yaitu tumbuhan tersebut memiliki biji. Nah, sedangkan alat untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bunganya atau bijinya. Oke, inilah salah satu contoh gambar bunga beserta bagian-bagian bunga. Yuk kita pelajari bersama-sama. Untuk bagian bunga yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini biasanya untuk menyangga bunga. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini adalah untuk tempat melekatnya pelopak, mahkota bunga, dan bagian-bagian bunga yang lainnya. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu pelopak. Pelopak ini biasanya digunakan untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu mahkota. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang paling cantik dan sebagai perhiasan bunga. Nah, inilah yang dinamakan dengan
benang sari sebagai alat kelamin jantan. Inilah yang dinamakan putih sebagai alat kelamin betina. Di dalam benang sari ada serbuk sari. Serbuk sari ini bisa terbawa oleh angin atau kupu-kupu atau lebah. Dan mereka bisa jatuh di atas kepala putih. Dan peristiwa inilah yang sering sekali kita sebut dengan peristiwa penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka mereka akan menuju ke bawah ke bagian bunga yang bernama bakal buah. Dan di dalam bakal buah inilah terjadi perkawinan antara benang sari dan putih, sehingga akan menghasilkan buah dan biji. Dan biji inilah yang bisa kita tanam dan akan menjadi tanaman baru. Ternyata penyerbukan itu ada berbagai macam jenisnya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi pada satu buah bunga saja. Jadi benang sari dan putihnya ya berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Terjadi pada dua buah bunga tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan yang berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi pada dua buah bunga yang berasal dari dua buah pohon tetapi masih sama jenis dan varietasnya. Contohnya penyerbukan bunga mangga madu dengan bunga mangga madu yang lainnya yang berbeda pohonnya. Karena mungkin mereka letaknya masih berdekatan. Sedang penyerbukan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Terjadi pada dua buah bunga yang berasal dari dua buah pohon tetapi berbeda varietasnya. Contohnya penyerbukan mangga madu dengan bunga mangga golek. Oke, untuk selanjutnya, tahukah kamu contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan biji? Apa? Mangga? Yes, betul sekali. Mangga memang berkembang biak secara generatif karena mangga memiliki biji. Nah, berikut beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu belimbing, leci, rambutan, dan duren. Nah, sekarang ayo coba temukanlah tumbuhan yang lainnya yang berkembang biak secara generatif atau dengan biji. Jangan khawatir, jika kamu mengalami kesulitan, bertanyalah kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Pasti mereka dengan senang hati akan membantumu. Tahukah kamu, ternyata tumbuhan itu sangatlah penting bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian tumbuhan dengan cara mengembangbiakkannya. Lalu, bagaimana caranya? Itu mudah sekali. Caranya, di saat kamu habis makan buah, jangan lupa tanamlah bijinya. Dengan begitu berarti kamu telah mengembangbiakkannya. Oke, kamu pasti bisa. Oke, anak-anak. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan secara generatif. Anak-anak sudah mencatat semua kan poin-poin penting yang ada pada video tersebut. Sudah punya catatan semua kan?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau coba siapa yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Jadi setelah ini kalian akan bentuk kelompok ya seperti biasa ya, karena kalian ada 10 orang. Jadi 3-4 seperti biasa ya. Mau ngikut kelompok yang kemarin atau bentuk lagi sekarang? Yang kemarin saja, Pak. Oke, bagus, yang kemarin saja ya. Jadi hari ini kalian akan bentuk kelompok kecil. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Membagikan LKPD, nanti Bapak kirim ke WhatsApp media ya. Iya, Ke Pak. WhatsApp. Ya. Jadi nanti dicek di dalam kelompok, nanti silahkan kalian berdiskusi ya tentang apa yang di dalam LKPD itu. Sudah diterima LKPD-nya? Dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dibuka ya. Itu LKPD pertama, yaitu membandingkan ya cara penyerbukan generatif. Kemudian yang kedua itu adalah tentang yang kedua apa? Vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Menggambarkan ya, menggambarkan sesuai dengan tujuan kita tadi ya, menggambar. Kalian bisa menggambar nanti karena kalian paham, maka kalian bisa menggambarnya. Makanya dengan menggambar kalian akan lebih paham dan sangat paham lagi ya tentang materinya nanti ya, cara penyerbukannya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, silahkan isi jawaban kalian pada LKPD kalian masing-masing ya. Nanti setelah selesai masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan bekerja. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Pak. Nanti, Pak. Tunggu sebentar lagi ya, Pak. Oke, dilanjut. Yang sudah selesai dikoreksi lagi ya. Iya, Pak. Pak. Ananda Jumira kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Pak. Oke. Gimana? Sudah siap? Sudah selesai? Ya, Pak, sudah. Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi terhadap hasil belajar kalian ya. Hasil belajar kalian. Kita mulai dengan kelompok berapa dulu yang sudah siap? Ya tadi ya, Ananda Utami di kelompok 3. Ya silakan Ananda Utami presentasikan hasilnya. Oke, bagus sekali. Sekarang kita kasih aplaus buat kelompok 3. Aplaus dulu buat Ananda Utami. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus menjadi orang yang berani tampil dan berani maju. Karena orang yang berani itu pasti mendapat kesempatan. Ya, saya suka sering terlambat. Kayak kata presiden kita, lebih cepat, lebih baik. Nah itu, kita harus ambil ya. Jangan tunggu lama-lama. Oke, selanjutnya presentasi selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Ibu Ananda Raida. Kelompok 2 sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan Ananda Raida maju. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus juga buat Ananda Raida. Iya, alhamdulillah ya. Bagus semua ya. Anak-anak Bapak berani maju semua. Hebat-hebat semua. Kemudian hasil LKPD-nya bagus semua ya. Kelompok 1 juga tadi bagus juga penampilannya ya. Oke. Karena kalian sudah melakukan atau mengerjakan LKPD, maka hari ini Bapak akan mengulas kembali materi kita atau memberi penguatan kepada kalian ya. Jadi ini untuk muatan IPA. Jadi alat perkembangbiakan secara generatif ya. Pada tumbuhan adalah bunga. Kemudian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari, putik ya.
Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari, merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Ya. Kemudian ini ya cara penyerbukan tadi, penyerbukan sendiri ya yang berasal dari bunga yang sama ya. Misalnya kembang sepatu, ya, penyerbukan dalam satu bunga tersebut. Kemudian penyerbukan silang ya dalam satu pohon dan dua bunga dalam apa? Dua bunga dalam satu pohon. Itu penyerbukan silang. Kemudian kan penyerbukan tetangga berasal dari bunga lain tapi masih sepohon ya. Ya. Masih sepohon. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Kemudian ini yang penting diingat, ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah satu, adanya proses perkawinan atau Penyerbukan. Ya, itu ciri pertama diingat. Kemudian yang kedua adalah mempunyai biji. Nah, di sini gambar bagian-bagiannya mudah sekali ya dilihat ya. Nanti sampai pulang rumah sampai di rumah dicek mana ya bunga yang seperti Pak Wawan bilang tadi, mahkotanya di mana, kepala sarinya di mana, tangkai sarinya di mana, kepala putiknya di mana, tangkai putiknya di mana, dilihat ya. Bawa bukunya ya. Iya, Pak. Bawa bukunya. Kemudian dicek bunganya. Dibuka pelan-pelan. Jangan sampai rusak nanti mamanya marah. Betul tidak? Pak Guru itu bunga apa? Ya. Pak Guru itu bunga apa, Pak Guru? Nah, itu contoh bunga ya. Agar kalian lebih paham tentang bagian-bagian bunga ya. Itu contoh seperti bunga sepatu ya, contoh seperti itu ya. Jadi lebih jelas kalian melihatnya kalau di sini. Mana yang bagian putik, mana yang bagian kepala sari, kemudian tangkai sarinya. Jelas tidak itu? Jelas enggak gambarnya? Jelas, Pak. Pak. Kira-kira kalau kalian nanti Jelas, kalian mengamati di lingkungan kalian, bisa enggak kira-kira dengan bawa ini? Halo, Pak. Bisa? Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke, nah ini ya. Yang mana? Oke, ini tadi ya hashtag yang kalian akan masukkan ke dalam LKPD selanjutnya. Tadi kan LKPD pertama dan kedua. Sekarang bagian yang muatan bahasa Indonesianya ada tag tentang hasil pengamatan dari Edo ya. Itu tagnya. Silakan kalian isi LKPD-nya juga ya seperti tadi. Kita kasih waktu 2 menit saja ya karena ini mudah ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, yaitu ada yang tahu masih ingat ide pokok apa? Gambaran keseluruhan dari sebuah perangkat. Ya, oke. Silakan diisi. Dibaca bukunya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Kita baca saja. Coba kelompok 1 bacakan hasilnya. Paragraf pertama ide pokoknya apa? Oke, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2. Oke, bagus sekali. Kelompok 3. Ya, bagus semua. Berarti kalian sudah paham tentang ide pokok. Kemudian untuk di rumah ya, kalian menganalisis bunga berbeda dan membandingkan cara penyerbukan bunga tersebut. Kemudian untuk muatan bisa membuat sebuah teks laporan pengamatan satu tumbuhan yang berada di lingkungan rumah ya. Karena waktu kita sudah mendekati akhir, silakan kalian isi tes formatif ya, evaluasi yang Bapak kasih ke grup kalian ya, silakan buka. Oke, silakan diisi ya. Oke, baiklah. Karena kalian sudah mengerjakan semua,
dan nilainya alhamdulillah bagus-bagus semua. Maka karena waktu kita juga sudah berakhir di sini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa kira-kira yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bapak tanya dulu ya, Ananda Reni Susanti. Coba Ananda Reni Susanti, kira-kira sudah paham nggak tentang cara penyerbukan generatif? Iya, Enggak? Bapak. Paham, Bapak. Nah, kemudian di samping menjelaskan cara penyerbukan, kita paham cara penyerbukannya, kita juga harus tahu ya bahwa penyerbukan itu dibagi beberapa macam. Coba Ananda Agustinawati, dari tadi Bapak lihat senyum-senyum ini ya, Ananda Agustinawati ya. Kira-kira sudah bisa membedakan? Iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah bisa, untuk selanjutnya lebih kalian perdalam lagi di rumah ya, sambil dilihat di YouTube karena pembelajaran kita sekarang sudah abad ke-21 menggunakan teknologi. Jadi apapun yang ingin kalian tahu, yang ingin kalian pahami, yang ingin kalian cari, silakan cari di Mbah Google ya, tinggal ketik aja. Jadi untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi apa yang kalian masih kurang paham, apa yang kalian masih kurang puas dengan penjelasan-penjelasan ini, bisa kalian tambah referensi di YouTube atau di Google ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kalian sangat luar biasa sekali ya. Semangat semua, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bermanfaat kita semua, kita aplikasikan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa sebelum pulang Bapak akan memberikan motivasi sedikit untuk kalian bahwa jadi anak-anak itu harus disiplin. Kemudian yang kedua, selalu taat beragama, taat beribadah. Kemudian yang ketiga, selalu taat kepada orang tua. Dengan kita disiplin, taat dan patuh terhadap orang tua, insya Allah kita menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.